Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Administrasi Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Baik, sebelum saya melanjutkan ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atika Putri Nurhani. Baiklah, kita masuk kepada slide yang pertama, yaitu latar belakang reformasi Indonesia. Reformasi Indonesia adalah peristiwa besar di mana rakyat Indonesia bersatu menuntut perubahan terhadap pemerintahan yang sudah lama berkuasa. Pada masa reformasi, Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam sistem pemerintahan, dengan perubahan-perubahan penting yang memperkuat demokrasi dan tata kelola yang lebih baik. Adapun tujuan reformasi adalah untuk membangun Indonesia yang lebih baik dengan pemerintahan yang bersih, adil, dan demokratis. Peristiwa puncak reformasi adalah jatuhnya Presiden Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998. Baik, selanjutnya kita masuk kepada slide yang kedua, mengenai perubahan mendasar dalam pemerintahan. Mengenai slide kedua ini, desentralisasi yaitu wewenang yang sebelumnya terpusat di pemerintah pusat, kini dilimpahkan ke pemerintah daerah. Kemudian, otonomi daerah. Pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Baik, untuk slide selanjutnya, membahas mengenai penguatan lembaga legislatif. Penguatan lembaga legislatif adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah dengan lembaga legislatif yang kuat. Maka, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, seperti pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan penegakan hukum yang lebih adil. Adapun contoh penguatan lembaga legislatif ini adalah seperti DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, lembaga legislatif pusat yang memperkuat peran pengawasan dan pembuatan undang-undang. Baik, pada slide keempat ini saya akan membahas mengenai lembaga baru untuk memperkuat demokrasi. Mengapa sih penting untuk belajar tentang lembaga baru ini? Dengan memahami tentang lembaga baru ini, kita sebagai warga negara bisa lebih aktif berpartisipasi dalam pemerintahan. Kita bisa menyampaikan aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah daerah. Kemudian juga bisa menjaga hak-hak kita. Jika hak kita dilanggar, kita tahu kemana harus mengadu. Kemudian juga memperkuat demokrasi di daerah. Dengan adanya lembaga baru ini, demokrasi di daerah akan menjadi lebih baik dan terjamin. Lembaga baru untuk memperkuat demokrasi dalam hukum administrasi pemerintah daerah adalah sebuah langkah penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat bisa lebih sejahtera dan terlindungi. Kemudian, contoh lembaga baru untuk memperkuat demokrasi ini ada MK atau Mahkamah Konstitusi. Baik, selanjutnya kita memasuki slide kelima, yaitu mengenai reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Perubahan ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari struktur, organisasi, proses kerja, hingga kualitas sumber daya manusianya atau ASN. Kenapa reformasi birokrasi penting? Karena pelayanan publik yang lebih baik, agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Kemudian pemerintahan yang bersih, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian pengambilan keputusan yang lebih cepat. Proses pengambilan keputusan yang lebih efisien untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Kemudian, meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya kepada pemerintah jika pelayanannya baik dan transparan. Dengan ini, reformasi birokrasi adalah upaya untuk membuat pemerintahan lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya reformasi ini, diharapkan pelayanan publik semakin membaik, pemerintah semakin bersih, dan masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Selanjutnya, kita masuk kepada slide ke-6, yaitu mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi adalah proses pembagian tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sedangkan otonomi daerah adalah hak yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Contoh penerapan desentralisasi dan otonomi daerah: pembangunan jalan di suatu daerah, pengelolaan sekolah, pengaturan pasar tradisional, dan pelayanan kesehatan. Baik, slide selanjutnya yaitu slide ke-7, pembahasan mengenai penguatan kebebasan dan hak asasi. Apa sih hak asasi itu? Hak asasi adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Hak ini berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Contohnya, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman dan sehat. Kemudian ada hak untuk bebas berpendapat. Kamu bebas menyampaikan pikiran dan pendapatmu tanpa takut dihukum. Kemudian, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Mengapa penguatan kebebasan hak asasi penting? Agar kita bisa hidup dengan lebih baik, dengan kebebasan yang lebih besar, kita bisa mengembangkan potensi diri, berkreasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Kemudian, agar kita bisa saling menghormati. Ketika semua orang memiliki kebebasan yang sama, kita akan belajar untuk saling menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai. Kemudian yang terakhir, agar negara menjadi lebih maju. Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia biasanya lebih maju dan lebih stabil. Baik, selanjutnya kita masuk kepada slide ke-8, yaitu mengenai peran masyarakat sipil dan media dalam pengawasan. Masyarakat sipil adalah kelompok warga negara yang secara mandiri dan sukarela berorganisasi untuk mencapai tujuan bersama, seperti memajukan kepentingan publik atau mengawasi kinerja pemerintahan. Kemudian, ada peran media dalam pengawasan. Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran yang sangat strategis dalam pengawasan. Media berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Peran media dalam pengawasan antara lain: 1. Penyebarluasan informasi. Yang kedua, pengawasan terhadap kekuasaan. Yang ketiga, forum diskusi publik. Dan yang keempat, pendidikan publik. Masyarakat sipil dan media memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan. Masyarakat sipil membutuhkan media untuk menyebarluaskan pesan dan informasi. Sementara media membutuhkan informasi dan masukan dari masyarakat sipil untuk menghasilkan berita yang relevan dan berimbang. Selanjutnya kita masuk kepada slide ke-9 mengenai pemisahan Polri dari ABRI. Polri dan ABRI memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Polri, tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka lebih fokus pada penegakan hukum di dalam negeri seperti menangkap pencuri, menyelidiki kasus pembunuhan, dan mengatur lalu lintas. Sedangkan ABRI, tugas utamanya adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara dari ancaman luar. Mereka lebih fokus pada pertahanan negara seperti menjaga perbatasan, melatih pasukan, dan menghadapi ancaman dari negara lain. Karena perbedaan tugas dan fungsi inilah, akhirnya diputuskan untuk memisahkan Polri dan ABRI. Pemisahan ini bertujuan agar kedua lembaga bisa lebih fokus pada tugas masing-masing dan menjalankan fungsinya secara optimal. Baik, kita masuk ke slide ke-10, yaitu mengenai perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Dulu, pulau yang sekarang kita kenal sebagai Papua itu namanya Irian Jaya. Nah, kenapa kok bisa berubah namanya? Ada beberapa alasan penting di balik perubahan nama ini. Alasan yang pertama itu adalah alasan budaya. Salah satu alasan utamanya adalah karena nama Irian menurut sebagian orang kurang tepat dan dianggap kurang pantas untuk nama sebuah wilayah. Yang kedua, penghormatan terhadap budaya lokal.
Dengan mengubah nama menjadi Papua, diharapkan bisa lebih menghormati budaya dan identitas masyarakat asli Papua. Dan alasan ketiga itu, otonomi khusus. Perubahan nama ini juga berkaitan erat dengan pemberian otonomi khusus bagi Papua. Nah, siapa yang mengubah nama ini atau siapa yang mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua? Yang mengubahnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Adalah sosok ini di balik perubahan nama ini. Beliau melihat pentingnya memberikan penghormatan kepada masyarakat Papua dan memulihkan martabat mereka. Kapan perubahan nama ini terjadi? Perubahan nama ini terjadi pada tahun 2002 setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua disahkan. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang telah dibahas pada slide-slide sebelumnya yaitu pembatasan kekuasaan, masa jabatan presiden yang dibatasi, mencegah monopoli kekuasaan. Lembaga baru yang kuat, MK dan KPK memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Kebebasan dan partisipasi kebebasan pers, HAM, dan peran masyarakat sipil yang semakin terbuka. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa reformasi. Apabila ada kesalahan lisan maupun tulisan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.